Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my English Club, di mana kita bisa belajar bahasa Inggris bersama saya dengan Mr. Reza. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita membaca doa. Bagi Anda yang non-muslim atau kamu yang non-muslim, bisa membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang muslim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Karena ini adalah video pertama pembelajaran saya tentang bahasa Inggris, jadi saya minta maaf jika banyak sekali kekurangannya. Kita lanjutkan ya. Opening. Tahapan dalam memahami dasar-dasar bahasa Inggris. Jadi di sini dalam video ini saya akan menjelaskan banyak sekali beberapa tahapan-tahapan yang harus kamu ketahui untuk mempelajari bahasa Inggris, sehingga tidak membuat kebingungan nantinya ketika muncul video-video saya untuk memberikan penjelasan tentang materi-materi dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan. Tidak lupa bagi kamu yang masih sekolah SMP, SMA atau kuliah, bisa membuat catatan-catatan kecil di buku tulis, sehingga itu bisa membantu nanti memahaminya lagi di luar dari video ini. Oke, kita lanjutkan. Basic sentence. Basic sentence adalah dasar-dasar kalimat yang saya bagi menjadi dua bagian. Jadi ada kalimat verbal, ada juga yang kalimat nominal. Di mana kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja nyata, di mana nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang verbal sentence di video selanjutnya. Ada juga nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang menjadikan objek sebagai sasaran kalimatnya, di mana nanti juga akan ada video saya yang akan menjelaskan tentang verbal dan nominal sentence. Tapi sedikit ini sedikit info aja. Jadi kata kerja nyata itu seperti contohnya seperti gini: makan, minum, bicara, tidur, bekerja atau mengendarai dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan kata kerja nyata. Nah, ada juga yang nominal sentence. Nominal sentence yang menjadikan objek sebagai sasaran kalimatnya, seperti aku ada di rumah, aku ada di perpustakaan, atau kami berada di Jakarta dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat yang menjadikan objek sebagai sasaran kalimatnya, yang akan ada video pembahasannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya adalah functional sentence. Apa itu functional sentence? Functional sentence adalah kalimat yang digunakan mengikuti fungsinya. Contohnya di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Ada affirmative sentence, ada negative sentence, ada interrogative sentence. Di mana ini adalah kalau untuk afirmatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengkonfirmasi, membenarkan atau mengiyakan suatu aktivitas, perbuatan ataupun peristiwa. Contohnya kita bekerja di kantor, atau mereka belajar di dalam kelas. Nah, selanjutnya adalah negative sentence. Apa itu negative sentence? Di mana kalimat yang digunakan untuk menyangkal, menolak, atau mentidakkan suatu aktivitas, perbuatan ataupun peristiwa. Contohnya seperti aku tidak makan daging, ya mungkin karena vegetarian ya,
atau kami tidak pergi ke sekolah, ya mungkin karena libur, atau aku tidak menulis di buku tulisku. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyangkal ataupun menolak, mentidakkan suatu aktivitas, perbuatan, ataupun peristiwa. Oke, kita lanjutkan ke interrogative sentence. Apa itu interrogative sentence? Itu kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu pada suatu aktivitas, perbuatan, ataupun peristiwa. Contohnya seperti kayak, apakah kamu seorang murid, atau apakah dia seorang manajer, ataukah apakah kamu tadi membeli pulpen, ataukah apakah kamu tadi memberitahukan aku sesuatu, atau dan lain sebagainya. Itu adalah interrogative sentence. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, ada juga yang namanya basic tense. Oke, apa itu basic tense? Basic tense adalah kumpulan bentuk waktu dasar dalam bahasa Inggris. Namanya basic tense, di mana saya bagi awalnya menjadi 3 bagian. Ada basic, ada simple past tense, ada simple present tense, dan ada juga simple future tense. Simple past tense adalah kalimat pernyataan untuk menggambarkan perbuatan, aktivitas, atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Contohnya seperti dahulu kami bekerja di sebuah perusahaan, atau aku tadi membeli sebuah makanan, atau mereka tadi bekerja di dalam kantor. Kita lanjutkan lagi dengan penjelasan simple present tense. Adalah kalimat pernyataan untuk menggambarkan perbuatan, aktivitas, atau peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau saat itu terjadi. Contohnya seperti saya membuat video pembelajaran, atau murid-murid pergi ke sekolah, atau pimpinanku menjelaskan tentang perusahaan. Nah, kita lanjutkan lagi ke simple future tense. Adalah kalimat pernyataan untuk menggambarkan perbuatan, aktivitas, atau peristiwa yang terjadi di masa depan, di masa yang akan datang, atau di kemudian waktu. Seperti saya akan membeli sepatu, atau ibuku akan masak nasi, atau temanku akan berbicara kepadanya. Nah, ini adalah contoh-contoh sederhana dari simple past tense, simple present tense, dan simple future tense. Artinya tidak ada sama sekali penambahan dan lain sebagainya, karena ini adalah basic tense, dasar-dasar dari bentuk waktu. Nah, ada tambahan, yaitu perfect dan continuous, di mana perfect adalah penggubah pernyataan untuk menggambarkan perbuatan, aktivitas, atau peristiwa itu telah atau sudah terjadi. Untuk perfect. Nah, untuk continuous adalah kalimat penggubah pernyataan untuk menggambarkan perbuatan, aktivitas, atau peristiwa itu sedang terjadi. Nah, dua fungsi perfect dan continuous ini adalah modifikator dari simple past tense, present tense, simple future tense. Artinya perfect ini bisa masuk ke semua tenses yang ada, dan berikut juga dengan continuous, karena dia sifatnya untuk modifikator, memodifikasi kalimat-kalimat. Contoh seperti aku sudah makan, atau kami tadi sedang belajar di dalam kelas. Artinya itu adalah modifikator. Oke, sudah bisa dimengerti, bisa ditulis. Kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya adalah sentence type, tipe kalimat.
Di mana tipe kalimat ini saya bagi menjadi dua jenis kalimat. Ada active sentence, ada passive sentence. Active sentence adalah kalimat yang memposisikan objek sebagai subjek, dan passive sentence adalah kalimat yang memposisikan subjek sebagai objek. Di mana contohnya saya akan terangkan seperti kayak ibuku memasak nasi, itu kalimat aktif. Tapi kalau nasi dimasak oleh ibu, itu adalah kalimat pasif. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, hal yang penting untuk bisa kamu pelajari dari belajar bahasa Inggris adalah grammar atau tata bahasa itu sendiri sebagai tambahan. Karena yang saya terangkan tadi adalah dasar-dasar dari membuat kalimat. Artinya tidak ada tambahan modifikatornya. Nah, penting juga untuk memahami subjek itu seperti apa, verb itu apa, objek itu apa, gerund, modals juga apa, noun, adjective, adverb, dan mungkin juga bisa ada comparison, ada adjective order, terus ada juga neither or nor dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang penting untuk diketahui untuk mempelajari bahasa Inggris dengan baik. Nah, ini adalah penjelasan dari saya tentang tahapan-tahapan dasar dari pembelajar bahasa Inggris. Nah, untuk materi selanjutnya kamu bisa melihat video saya selanjutnya, yaitu tentang basic sentence, di mana basic sentence itu akan menjelaskan tentang kalimat-kalimat dasar, bentuknya seperti apa, contohnya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, lanjutkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. This is the end of the lesson. Terima kasih. Saya harap apa yang saya berikan hari ini bisa memberikan banyak manfaat kepada kamu semuanya, khususnya untuk yang masih sekolah ya, SMP atau SD, SMP, SMA, atau yang perkuliahan. Mudah-mudahan ini ada banyak manfaatnya. Nah, untuk pembelajaran lebih lanjut cukup dengan like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika Anda suka dan mudah memahaminya, saya dengan mohon ikhlas share video ini ke teman-teman yang masih sekolah ataupun saudara-saudara juga dan orang-orang yang membutuhkannya. Dan saya berharap semoga ilmu ini menjadi keberkahan kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pesan dari saya, kalau sudah menyukai sesuatu, jangan pernah lepas dulu. Gitu. Keep learning English, so you make it better on your English. Okay, thank you for your support. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.